silakan duduk. Ya, saudaraku, waktu terus berjalan, kita sudah belajar banyak tentang berfokus kepada Kristus. Tapi masih ada yang tanya, berfokus itu ya apa sih Pak? Aku ini bingung katanya. Kalau bahasa Alkitabnya gitu itu intim. Ya. Jadi hari ini saya mau belajar bersama-sama dengan saudara. Ya, ciri-ciri orang yang intim bersama Tuhan. Apa temanya saudaraku? Ya, atau berkat orang yang intim bersama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mau belajar intim dengan Tuhan, kita banyak sekali kita belajar dari Daniel, ya, dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tetapi yang paling menonjol yaitu dalam kehidupan Daud. Ya. Karena apa? 150 fatsal dalam Mazmur itu 70-80% yang nulis itu Daud. Ya, Mazmur berarti kitab pujian dan kitab nyanyian gitu saudaraku. Kalau kita lihat riwayatnya Daud, ya, dari segala macam masalah dihadapi, dikhianati, ditipu, ditusuk dari belakang, apalagi saudaraku dikudeta dengan anaknya dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin ngeri sekali kalau bagi saudara yang belajar firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Begitu rupa tekanan, masalah, problem yang menekan Daud. Tetapi hebatnya Daud saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan dia adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Padahal dia tidak lepas daripada dosa, dia tidak lepas daripada kesalahan. Tetapi dalam perjanjian baru Daud ditulis oleh penulis perjanjian baru disebutkan lebih banyak daripada nabi-nabi yang lainnya. Berarti spesial Solo ini saudaraku. Dan saya rindu saudaraku, kita belajar bagaimana sih ciri-cirinya orang yang intim bersama Tuhan. Nanti saudara akan baca di rumah supaya mempersingkat waktu saudaraku ya. Yaitu Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 12. Ya, nanti di rumah saudara baca. Nah, saya akan ambil pokok-pokoknya saja. Yang penting saudara mengerti, berfokus pada Kristus atau intim dengan Tuhan, ciri-cirinya itu bagaimana. Saudaraku, sekalipun Daud adalah orang yang intim bersama dengan Tuhan, Daud pun mengalami masalah dan problem. Jangan saudara berpikir bertobat, melayani, diberkati, wah berarti sudah intim dengan Tuhan. No. Ya, enggak saudaraku. Coba saudara perhatikan ayat pertama saudaraku ya, yaitu Mazmur Daud ayat yang pertama. Dikatakan demikian, sudah saya tulis di sana. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda, ya. Ngapain Daud di padang gurun? Padang gurun ini tempat persembunyian. Karena sangat panas sekali kalau siang. Kalau malam sangat dingin. Belum lagi binatang-binatang malam. Belum lagi perampok dan lain sebagainya. Daud pada waktu itu mengalami, saya katakan depresi lah saudaraku. Karena dikejar-kejar mau dibunuh. Kalau saudara belajar firman Tuhan. Ya, pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh musuh punyanya Daud sebanyak 23 kali. Tapi hebatnya Daud, ya, dia tidak lari ke tempat yang lain, lari ke orang pinter, lari kemana, enggak saudaraku. Dia di padang gurun, ayat kedua ini yang poin pertama. Ciri-cirinya orang yang intim dengan Tuhan. Kalau ada masalah, ada problem, dia tidak marah kepada orang lain, dia tidak berfokus kepada persoalannya, ya, tetapi dia datang mencari pribadi Tuhan. Katakan bersama saya, 2, 3. Kan banyak orang Kristen, saudaraku ya, kalau ada masalah, waduh rajin ke gereja, datang untuk mencari pertolongan Tuhan. Ya enggak salah sih. Tapi Daud beda, ngajarkan kepada kita untuk mencari pribadinya Tuhan. Yuk
Kita baca ya, ayat yang kedua dan yang ketiga. 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Luar biasa. Dia tidak berkata, Tuhan tolong aku Tuhan. Masalahku banyak Tuhan. Tidak, saudaraku. Ini intim. Saudara kalau intim dengan Tuhan pasti saudara akan cari Tuhan. Kalau saudara intim dengan saya, anak-anak saya itu dengan saya intim saudaraku. Ya, semua. Kalau ada apa-apa larinya itu ke tempat saya. Ya apa ini Pak? Tidak ke tempat lain. Nah, saudaraku yang kekasih. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku apa? Mencari Engkau. Mencari yang gimana saudaraku? Ya sambil lalu lah. Ini ono wayai. Ini ono butuh nih, gereja nek gak usah. Apalagi kalau semuanya beres. Nehi semelikiti saudaraku ya. Enggak saudaraku. Diumpamakan gini. Jiwaku haus kepadamu. Ya, saya ini kenapa kok sampai sakit tenggorokan, bukan sakit ya, radang. Karena lupa minum. Orang umur 60 itu kadang 60, 70 ya. Di nom-noman ya saudaraku. Tidak apa-apa saudaraku ya. Orang kalau 50 tahun ke atas itu memang lali ngombe. Saya lupa minum. Ya, tadi dehidrasi. Lama-lama, nah ini. Ya puji Tuhan hari ini bisa keluar suaranya saudaraku ya. Tadi Jumat Pak Bin tahu mungkin serak-serak basah suara saya. Ya, nah saudaraku yang kasih. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti apa? Tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara saya rindu saudaraku pada hari-hari yang akan datang ini. Saudara punya kerinduan, katakan kerinduan. Lebih mantap, kerinduan. Kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku, jangan saudara di gereja, saudara dikasih firman, dikatakan jangan takut Allah menyertai kita. Dunia nanti mengatakan masa kegelapan, oh aku sudah punya Tuhan, yang penting aku mau gereja. Sorry saudaraku, kita tidak bisa kayak gitu. Ya, saudara harus take action, harus praktek, ada kerinduan mencari Tuhan. Seperti apa? Seperti tanah yang tandus, tiada berair. Waduh saudaraku, begitu dehidrasi, saya minum itu enggak tahu. Pokoknya setengah jam minum air putih. Minum air putih. Kencing terus, enggak apa-apa kencing saudaraku. Ya, wajib kencing, enggak masalah saudaraku. Ya, enggak masalah. Ya. Nah, saudaraku, sehingga enggak haus lagi. Saya mau katakan dengan saudara. Saudara tidak akan dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Kecuali saudara intim dengan Tuhan. Ada 2 hal saudaraku. Ya, 2 hal. Cepat saja. Ya. Kalau orang dunia, ya, dia haus, dia rindu, tapi nggak ngerti kepada siapa dia datang. Sehingga dia puaskan hatinya dengan kekayaan, dengan ya kesenangan, dengan kedudukan. Mereka tidak akan puas sementara. Sebab jiwanya perlu air kehidupan. Siapa air kehidupan itu? Siapa air kehidupan itu? Yang kedua, orang Kristen bisa haus. Ya. Bisa haus. Itu menandakan kekeringan rohani. Maka itu Yesus berkata apa saudaraku? Aku ini air hidup. Barang siapa haus, datanglah kepadaku. Ya. Maka ia akan minum air yang kuberikan kepadanya. Dan air itu akan menjadi sumber mata air dalam hidupmu. Yang memancar sampai hidup yang berkelimpahan. Wow saudaraku, ini disaksikan oleh semua hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan. Bahkan saya pun ngalami. Kadang-kadang saya berpikir, iya ya apa ya. Aku ya kelambi ya biasa.
Motor ya biasa, beli tapi aduh, tapi kok senang ya. Apalagi kalau ketemu saudara gitu ya, minggu gitu. Waduh, seneng kelihatan. Kayak Cik Suing ini senengnya setengah mati aku. 3 tahun setengah, amper petang tahun saudara. Tapi kemarin gak ketok bawa gitu. Tak telepon sampai aku. Wah, kenapa gak ada gereja? Mamaku loro kok, mamaku setuwe umur 90. Umur berapa, Pak? 92. 90. Saya gak iso mlaku, aku nunggoni. Tadi nek minggu itu boleh ya apa saudaraku umur sekian saudaraku. Ya. Tapi saya dorong terus. Gitu loh saudaraku. Sebab itu karena apa? Deket. Wah saya enggak sangiling siji-siji saudaraku. Maka itu deket sama Tuhan. Ya. Kalau sudah deket, sudah tahu ada apa-apa dalam hidupmu, langsung iling. Tuhanku, sumber segala pertolongan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Coba angkat tangan kanan saudara. Haleluya. Letakkan di sebelah kanan saudara. Dikepuk-puk gini. Tangi. Ya, bis. Ayo, tangi yo, ojo turut tok ae gitu. Artinya jangan tidur rohani. Jangan puas dengan pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu saudaraku baik. Tapi itu tidak dapat bermanfaat kalau saudara tidak melakukannya. Ya. Albert Einstein mengatakan ya, pengetahuan itu kekuatan. Ya. Yang dimaksud dengan Albert Einstein, kekuatan yang dipraktekkan. The power is, the knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan, tapi kekuatan itu tidak akan berguna kalau kita tidak lakukan, kita tidak take action. Di dunia ini tidak ada orang bodoh. Siapa yang setuju katakan amin? Yang ada orang males, betul. Dan orang sok pinter, ya Pak ya? Maka itu ayo kita rindu, belajar. Ada orang ngomong, sing penting percaya sama Tuhan. Loh, iya Rek, percaya sama Tuhan. Ya, tapi praktekkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya, kalau saudara rindu pada Tuhan, orang yang rindu, orang yang intim dengan Tuhan, dia pasti rajin berdoa. Nah, sing amin cuma siji, amin cuma siji dok saudara. Ya, kalau orang intim dengan Tuhan, pasti baca Alkitab. Loro cuma saudara. Ya. Kalau orang intim dengan Tuhan, pasti rajin beribadah. Betul apa betul? Tapi kalau orang ke gereja, orang rajin baca Alkitab, orang rajin ibadah, belum tentu dia intim dengan Tuhan. Ya apa ya? Sampai saya itu umur 72 meninggal. Alkitab sudah ngelodok. Tapi tidak mau terima Tuhan Yesus. Maka itu ayo. Jangan karena kita keturunan, jangan kita agama. Tapi kita tahu hanya satu yang dapat memuaskan. Siapa namanya? Yesus pribadi yang luar biasa. Kalau saudara intim dengan Tuhan, maka saudara akan dipuaskan. Tiru Daud. Dia tidak datang, Tuhan tolong aku Tuhan, masalahku besar, utangku banyak Tuhan. Oh masalah rumah tangga, masalah. Ya, enggak, tahu persis dia intim dengan Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan. Dan masuk yang kedua. Orang yang intim dengan Tuhan, dia adalah orang yang melayani Tuhan atau memuji Tuhan. Ya. Ayo kita baca yang kedua apa saudaraku? Pujilah Tuhan di segala waktu. Bukan kita setiap hari nyanyi ya kalau di rumah ambil masa. Ya gak apa-apa saudaraku yang kekasih. Tapi melayani Tuhan itu berarti kita praktekkan. Nah ini 4 hal ini sebetulnya jadi satu gitu loh. Ya. Melayani Tuhan berarti melayani sesama. Melayani Tuhan berarti hormat dengan orang lain. Menghargai orang lain. Ya dikatakan demikian. Ayo. Apa yang dikatakan Daud? 2, 3. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku. Dan
menaikkan tanganku demi namamu. Ayat 6. Seperti lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji. Nah, saya katakan orang kalau ibadah itu intim dengan Tuhan. Ya, belum tentu intim Tuhan. Tapi kalau orang intim dengan Tuhan pasti beribadah. Di mana beribadah, saudara akan dipimpin oleh WL, dipimpin oleh choir dan lain sebagainya, musik. Ayo, ya, ekspresikan kecintaan saudara mencari Tuhan. Katakan diekspresikan. Saudara, kalau saudara, saya tahulah saudara pernah pacaran, saya juga pernah pacaran. Ya apa sih saudaraku, saudara mengekspresikan cinta saudara kepada pasangan saudara gitu. Ayo, sing pengalaman nih, pasti ngerti, iya tuh. Pasti saudara, yang aduh, kau nih loh, cek wapi sih yang kasih. Maksudnya, yang ngajak api sih yang maksudnya. Nggak gitu saudara, waduh, kau nih loh. Cek api isi, nanti kelambingin, ketok ginu-ginu gitu saudara kayak. Iya, nggak mungkin kayak ini. Aduh kan cek api isi kayak ginu-ginu. Karena mungkin gitu, ada ekspresinya, dikeluarkan gitu saudaraku. Ya memang saudara yang kasih. Ya Daud, ya dia bukan hanya melayani, tetapi dia diekspresikan dalam bentuk kalau memuji Tuhan. Bibirku memuliakan namamu, tanganku kuangkat Tuhan, karena engkaulah Tuhan dan Allahku. Luar biasa Daud saudaraku. Dalam kondisi apa? Dalam pemburuan mau dibunuh. Dia ada di padang gurun. Dia tidak mengeluh. Dia tidak sambatan. Dia tidak melihat masalah-masalah yang dihadapi. Saudaraku, mengapa sih orang Kristen ini lemah? Mengapa sih orang Kristen ini gampang putus asa, gampang mengambing hitamkan orang ini? Karena apa saudara? Karena dia melihat masalah terus. Percayalah saudara, kalau saudara masalah terus, nggak suwe saudaraku. Stres. Serius. Ya, loh jangan dikira loh. Kalau Pak Gembala ini tidak ada masalah. Masalah saudara, banyak saya. Ya, saya ngurusi ejen itu loh saudaraku. Ya, waduh. Wes, mari kabeh. Cek kurang lagi. Ini sudah saya selesaikan. Ya. Ono maneh. Kadang-kadang gregetan dari istri saya gini. Istilah apa? Gak usah dipikiri. Loh, gak dipikiri jenenge persoalan. Ya, tapi bukan soal saya terus terbawa hanyut. Enggak saudaraku, saya enggak mau saudaraku. Ya. Saya tahu kalau Tuhan kasihkan, Tuhan sudah ada tanahnya, pasti Tuhan dirikan. Prinsip kayak gitu. Enggak mau berlarut-larut, jangan lihat persoalan. Tapi biasanya kalau ada persoalan satu, ono maneh. Padahal persoalan ini biasa. Tetapi karena persoalan ini saudara fokus ke situ. Bukan fokus kepada Tuhan. Bukan intim kepada Tuhan. Maka persoalan itu kayak tambah gede saudaraku. Iya Pak ya? Iya. Bayek lucu enggak? Lucu. Semua bayek, anak kucing aja lucu saudaraku. Iya toh? Tapi kalau saudara punya persoalan yang banyak. Anak anjing sing lucu iso mbok tempak saudaraku. Serius, bayek saudara itu loh, saya pernah baca ini. Bapake ngamuk, anaknya dibanting saudaraku. Bayangkan saudaraku, persoalannya sih padahal sebetulnya, ya saudara mau jujur. Ya, persoalan itu saudaraku, kalau kita terus ke situ, kita ini tidak punya kekuatan. Berarti Tuhannya itu kecil, ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat besar, Tuhan memang aku tidak ngerti Tuhan. Saya masih ingat, waktu dulu saya pertama kali bertobat, saya dipanggil sama polisi di Hobiro, ya, di Hobiro, Provos Hobiro. Karena saya sudah menyerah sama Tuhan, ya, saya ngomong sama istri, mah, iki nih aku diceluk sampai 24 jam saya tidak keluar, kamu kirim aja pakaian
pakaianku untuk saya pakai. Karena pasti saya ditahan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya utang. Ya, saya punya utang. Nah, tapi Tuhan ya luar biasa sampai jam 2, jam 3 baru saya bisa ngomong. Soalnya pernah saya kasihkannya digene-gene nanti saudaraku ya. Tapi Tuhan memberikan percobaan tidak melampaui. Padahal kalau saya lihat waktu itu, waduh ngeri anak saya 4, ya apa iki. Tapi saya sudah berserah sama sudah Tuhan. Daripada saya di penjara di luar, takut-takutan lebih saya masuk dalam penjara saja sudah. Memang saya tidak berdaya. Tapi tidak sampai saudaraku. Ya. Saya boleh nyicil. Sekalipun waktu itu lewat bermacam-macam penghinaan dan bully. Ya. Jadi saya tahu. Saya khotbahkan karena saya ngalami. Saya lihat Yesus yang besar. Bukan lihat masalah saya. Pak, aku gak iso Pak. Rasanya jetas menyanyi haleluya eling maneh. Loh nek eling maneh. Tempaan. Ya Pak, nek ono wong yang gak ono wonge Pak. Tempaan ditolak. Gak, dalam nama Yesus aku diberkati. Engko nek mati apa? Gak apa-apa, masuk surga. Itu saudara. Setan itu datangnya di sini. Betul betul. Jadi kalau ada apa-apa, tak perangi terus saudaraku. Sampai hilang. Dan pasti hilang. Pasti hilang. Ya, dia sudah dikalahkan. Berikan tepuk tangan yang panjang. Wow. Maka itu saudara-saudara tahu. Apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Apa yang sudah diberikan kepada saudara. Ingat itu baik-baik. Kita sekalipun intim dengan Tuhan. Namanya persoalan itu terus silih berganti. Tapi orang yang intim ciri-cirinya dia memuji-muji Tuhan. Dalam segala waktu. Maka itu Daud memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat. Pujilah apa? Nama Tuhan. Artinya apa? Kita harus ingat terus dengan Tuhan itu yang baik. Ya. Kitab Yoel mengatakan, sekalipun pohon hara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan. Kambing domba terlepas dari kurungan. Coba bayangkan gak ada apa-apa blas saudaraku. Tapi Yoel berkata, tetapi aku akan riah, ya bersuka cita di dalam engkau kekuatanku. Pribadinya saudara Yesus. Bukan pertolongannya. Pertolongannya itu pasti. Maka itu ada hamba Tuhan mengatakan, kamu jangan cari tangannya Tuhan. Cari wajah Tuhan. Maka saudara melihat Tuhan. Oh kau no opo-opo persoalan ini, amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan, haleluya. Ya. Yang ketiga, cepat saja. Yang ketiga mengingat. Kalau tadi itu memuji-muji Tuhan dalam segala waktu enak, ndak enak, dipaksa. Ya, dipaksa. Kan ndak enak. Mood itu kan jalannya mesti gini saudaraku. Dulu saya ndak ngerti saudaraku. Enak, ya iso haleluya. Nek gak enak ya gak. Tapi setelah belajar firman, saya tidak boleh tergantung dengan perasaan saya. Perasaan saya tidak enak, ya, saya paksakan saya bertindak, hilang dewek, ya, mengingat kebaikan Tuhan. Katakan 2, 3. Ayo baca, ayat 7, 2, 3. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Terus. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu. Waduh, dahsyat loh ya. Ini loh buktinya saudaraku. Daud ini sangat intim dengan Tuhan. Jiwanya melekat kepada Tuhan. Maka tidak heran saudaraku. Tuhan dewek berfirman.
Coba ada di sini moro-moro ingin. Mazmur 91 ayat 14. Itu waktu COVID dibaca terus sama anak-anak Tuhan. Ya ono COVID dibaca, saya dibocok enggak? Ayo baca kelas 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Loh, ya Tuhan yang ngomong toh, kunyaku besar kok. Tuhan bersaksi. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku. Dikira sungguh mana? Ya, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia, waduh luar biasa. Anda ada yang dapat apa ya, nakut-nakuti kita kalau saudara intim dengan Tuhan. Betul, betul. Betul, betul. Berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Maka itu jangan saudara lihat, wih Pak Gunawan jadi gembala, enak ya. Ya persoalan tetap ada saudaraku. Ya, ada. Tapi percayalah, ya, intim dengan Tuhan tidak perlu saudara jadi pendeta. Intim dengan Tuhan, saudara tidak perlu jadi gembala. Kalau saudara dipanggil silakan. Intim dengan Tuhan. Kalau saudara ada relation setiap hari dengan Tuhan, percayalah, nanti lihatan, saudara tidak akan ngomelan. Saudara tidak akan menyalahkan orang lain. Hidup saudara sukacita terus. Ada persoalan, ada. Bukan tadi ngomong tidak ada, saudara. Ada. Ya. Nah, yuk kita baca ayat yang, dikatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Aku akan merenungkan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh luar biasa. Saudaraku, saudara, ya saya ini sudah kebiasaan sama istri saudaraku. Kalau kita mau tidur, selain doa saudaraku ya, kita baca firman Tuhan terus ngomong apa? Yang ngomong kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Aduh Tuhan itu luar biasa loh Mayo. Aku gimana kok ngunduh loh Ma. Kok bisa kayak gini. Ya sudah saya saksikan sama saudara. Istri saya, ini putri keempat dari saudara yang 9. Aduh omai cuwili pol saudaraku. Ya 3 kali 10 untel-untelan kayak mbakku enak saudaraku. Mbakku enak. Untel-untelan ya kerumel gitu saudaraku. Ya. Aduh ngeri kok. Kerjanya nyawakan komik. Saya sebenarnya orang miskin. Loh saya kira iso gini ya? Ya saya tahu. Ini cuma bonus saja. Betul. Ada sukacita luar biasa. Ada kepastian. Ya, maka itu saudaraku. Ingat kebaikan Daud. Oh, perhatikan Daud saudara. Daud intim dengan Tuhan dari sejak dia remaja. Begitu intim dengan Tuhan, dilatih naik level, ada persoalan naik level sampai dia bertempur dengan Goliat. Enggak sembarangan loh, enggak sehari semalam, enggak 1 tahun tuh. Terus menerus intim dengan Tuhan. Katakan terus menerus. Ya, seperti orang makan, orang bosan enggak? Enggak ono. Kalau bosan mangan berarti bosan urip. Ya. Miliki lapar dan haus. Ya, jangan aku ngerti kabeh. Bukti ini loh aku diberkati. Oh ya, persoalan datangnya enggak permisi saudaraku. Ya, sampai sekarang usia 70 saya ada persoalan. Bukan dia ada persoalan, ada. Tapi saya tahu. Dia terlebih besar, apa? Dia terlebih, wah suaraku entek gak bisa nyanyi aku saudaraku. Di dalam, dia lebih besar di dalam kita. Amin. Tepuk tangan yang panjang. Ingat, dia datangi Goliat. Ya. Dengan imannya, dengan perkataannya. Ini tandanya orang ciri intim dengan Tuhan. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Waktu dia bertemu dengan Saul. Ya, kamu kecil, mau ngelawan. Bisa, berani kamu. Dia berkata, dulu aku mengalahkan beruang dan singa. Dia ingat apa yang menjadi pembelaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Aku sekarang akan mengalahkan. Kalau dulu Tuhan menolong, sekarang pun Tuhan menolong. Tidak ada perkara kecil, tidak ada perkara besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sebab itu saya rindu saudaraku, ya ayo. Ya, ayo. Ya. Doa malam itu saya sering dorong. Sekarang luar biasa doa malam. Ya. Mulai banyak sekali. Ya, banyak kesaksian. Yang terakhir. Memahami kasih setia Tuhan. Kembali ke ayat 4. Mengapa saya taruh belakang? Supaya saudara ngerti, saudara. Ini sering disalahfahami, saudaraku. Ya. Baca. 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Perhatikan saudaraku yang kekasih. Daud berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Hidup ini kan baik, saudaraku. Tapi dikatakan kasih setia Tuhan itu lebih baik. Apa sih maksudnya? Kadang-kadang saya bingung, saudaraku ya. Saudaraku yang kekasih, saya mau kasih contoh buat saudara. Ya, hidup itu sangat berharga, saudaraku. Betul saudaraku. Misalnya begini. Saudara dirampok ya dalam nama Yesus, enggak loh, ini cuma umpama tok, saudaraku ya. Dirampok gitu. Ya. Harta atau nyawa. Saudara pasti, wis, pengen kabeh. Saya penting aku ojo disakiti. Ojo mana dipaten disakiti, ojo wis pengen kabeh. Betul. Berarti hidup itu berharga enggak? Berharga enggak? Iya kan? Saya pernah dengan istri saya, berapa puluh tahun lalu saudaraku. Ya, Cik Neti itu ucapan syukur, pindah rumah, saya disuruh Beston ya untuk di sana, untuk bicara di sana, belum datang karena rumah baru, ada anaknya saja di Ndoko Kupang. Ya. Rame loh, tempatnya kecil, jalannya kecil tapi rame. Saya masuk saudaraku, baru duduk, moro-moro ada sepeda motor tuh masuk. 2 orang. Lu tak pikir no kacungi, saudaraku. Membawa celurit itu wow, saudara. Istri saya Bu Gembala itu langsung serahkan lah. Bu Gembala waktu itu bawa tas, ya toh. Sama apalah enggak ngerti, waktu itu dibuka saudaraku ya. Diminta nek tas Louis Vuitton. Tas biasa tapi isinya dompet dan lain sebagainya. Diminta. Saya kaget. Lah saya waktu itu masih PDE. Siapa masih ingat PDE ya? Ya PDE itu loh. Apa ya mereknya saya lupa waktu itu ya. PDE itu loh. Ya saya waktu mempersiapkan apa yang tak kasih ilustrasi apa-apa. Aku ngomong ini, mama, wis keno. Tahu PDE saya saudaraku. Diminta sekali saudaraku. Tak kasih no, tahu nyalon saudaraku. Saya tidak berani. Ya untung puji nama Tuhan tetap perlindungan. Istri saya tidak diapa-apa saya tidak diapa-apa Dia ngambil, celuritnya itu cilik. Sampai ini kok gede saudaraku. Langsung saudaraku dia naik cengklak. Lari. Waduh. Tiba saudaraku. Ya, nyawa itu sangat-sangat berharga. Iya Pak ya. Ini akan lebih baik daripada hidup. Ngerti maksudnya? Kalau saudara tahu ini, saudaraku cinta saudara sama Tuhan itu luar biasa. Daud saudaraku dia tahu tidak sempurna sama dengan saudara saya. Daud tahu dia melakukan kesalahan. Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Karena engkau telah berbuat dosa. Panglimamu engkau bunuh, istrinya engkau ambil. Pedang tidak akan berlalu daripada hidupmu. Daud tahu kalau hidupnya pasti ada gelombang-gelombang. Tapi Daud berkata, apa? Kesetiaanmu lebih dari hidup. Dia tahu tidak akan masuk dalam neraka. Sekalipun dia berbuat salah, saya tidak menganjurkan saudara berbuat salah, berbuat dosa, enggak. Ya enggak loh saudaraku, enggak loh. Ya, enggak. Daud tahu sebab akibat. Dosa sudah dihapus. Ada harga yang harus dibayar. Sama halnya saudaraku. Ya, saya saksi tadi saudaraku yang kasih.
Harus ada sesuatu yang dibayarkan. Saya harus bayar utang. Saya tidak mungkin tidak bayar utang. Sekalipun saya tidak di penjara, saya disuruh cicil. Tapi saya harus bayar. Gitu loh saudaraku. Akibat, itu akibat saja karena saya salah. Saya harus bayar. Saya tidak masuk penjara tapi saya bayar. Nah, Daud nyadari ini saudaraku. Sekalipun ada masalah problem di hidup, dikudeta oleh anaknya dia tetap. Terlebih-lebih saudaraku. Haleluya. Sebentar lagi ini Jumat Agung. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Supaya kita yang percaya di dalam dia dibenarkan oleh Allah. Yesus gantikan kita. Hebat gak? Wow. Saudara mau berbuat apa lagi? Dunia ini tidak pasti saudaraku. Nggak ngerti. Saudara kapan dipanggil? Saya pun tidak tahu. Tidak harus tua dipanggil Tuhan. Orang remaja pun bisa dipanggil Tuhan. Iya apa ya? Maka itu yang cantik, yang gagah, yang kuat. Ojo sombong-sombong. Awakmu ya mesti tuwek besok. Ketawa. Betul ya Pak ya? Betul. Nah sekarang ada kesempatan. Mengapa kita tidak intim dengan Tuhan? Cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Siapa dia seperti Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara tahu kalau sudah mau membaca Rasul Paulus, siksaannya itu luar biasa saudara. Macam-macam. Tapi dia menghadapinya dengan sukacita. Ya saya tahu dari Tuhan. Dia bisa menulis buku Alkitab. Buku-buku dalam Alkitab. Separuh dari perjanjian baru. Tulisannya itu dalam-dalam. Kadang-kadang saya ini, aduh Tuhan, iki apa sih Tuhan? Saya berdoa, Tuhan kasih ini. Ini kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ini bicara tentang kasih karunia. Seringkali orang Kristen salah. Sudah bertobat, sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi masih dihantui perasaan bersalah. Masa iya sih aku diampuni, masa iya. Itu loh namanya perasaan bersalah itu. Apa ya, musuh paling kejam. Nah saudara yang sudah diterima Tuhan, sudah dibebaskan. Setiru Daud. Tadi saya tanya sama Yosua. Yos, bahasa Ibraninya tolong lihat Yos. Ibraninya kasih setia itu apa dalam ayat ini? Ya, dikatakan, tolong tampilkan saya. Halo? Ada. Yang terakhir tadi Sen. Kasih setia. Keset. Tidak ada Sen? Oh. Bahasa Ibrani itu KHEH. Keset. Untuk keset saudara ya. Nek keset siji maneh saudaraku ya. Keset. Ya. Itu bahasa Ibrani karena ini kan perjanjian lama. Artinya, iya betul. Artinya apa Fit? Anugerah yang tidak pernah gagal. Saya saat baca ini, anugerah yang tidak pernah gagal. Kasih setia yang konsisten. Tidak peduli kamu salah, aku tetap mengasihi engkau. Sungguh-sungguh itu. Itu Allah ya, itulah yang dibuktikan Kristus di atas kayu salib. Bukan kita seenaknya saja terus enggak, pasti orang Kristen yang lahir baru enggak gitu, saudaraku, dia tahu persis. Ya. Keset, anugerah yang tidak pernah gagal. Ayo, saudaraku. Daud ini loh, ngerti kasih karunia, saudaraku. Saudara yang diajar terus, kita harus tahu, jangan ya nanti ya datang no gereja cuma seneng happy-happy, nyanyi-nyanyi, nanti disakiti di sebelah saudara. Atau apa ya, gak ngerti lah. Ada sesuatu yang lain. Saudara mulai lemah. Ya, saudara mulai enggak antusias. Tapi hari ini saudara diajar. Keset. Kahai, keset. Kasih setia tidak pernah gagal. Ada ya? Nah itu kasih setia. Keset. Anugerah yang tidak pernah gagal. Dan konsisten. Konsisten itu kasihnya itu tidak melihat orang.
Kon elek, gak seneng aku. Kon melarat, gak seneng. Enggak, dia terus mengasihi. Kau salah, aku tetap mengasihi engkau. Bagaimana kalau saudara menyadari ini? Respon saudara positif. Benar. Sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih. Oh saudaraku. Kadang-kadang saya bisa nangis karena ya ini saudaraku. Aku ini siapa? Aku gak mari-mari. Sudah cukup 10-20. Ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama apa saudaraku? Mencari Tuhan. Bukan mencari pribadi orang lain atau mencari pertolongan. Carilah wajah Tuhan dulu. Yang kedua, pujilah Tuhan dari segala waktu atau layanilah Tuhan kapanpun, dimanapun, mengingat kebaikan Tuhan. Ya, jadi jangan lupakan segala. Seperti Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Luar biasa. Dia hanya ingat kebaikan Tuhan. Ya, yang ketiga yang keempat apa saudaraku? Memahami kasih setia. Saudara ini loh dipilih Tuhan. Ya. Bukan kamu yang milih aku yang memilih kamu. Engkau ini biji mataku. Lah yuk kita responi. Cintai Tuhan lebih daripada yang lain.